Hendaklah kita mengenakan kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Salam kasih untuk kita semua. Saya Palti Letera. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang pengenalan bahasa kasih bagian yang keempat. Di 3 video sebelumnya kita telah belajar tentang apa itu bahasa kasih, gambaran umum 5 bahasa kasih, dan manfaat bahasa kasih. Pada video kali ini kita akan belajar bersama tentang cara mempraktekkan bahasa kasih. Sahabat kasih, berdasarkan buku, artikel, dan pengalaman dari praktek bahasa kasih yang dilakukan, minimal ada 5 langkah untuk mempraktekkan bahasa kasih. Langkah yang pertama yaitu memahami bahasa kasih secara umum. Sebelum kita mempraktekkan bahasa kasih, kita perlu mengetahui gambaran umum tentang bahasa kasih, minimal terkait dengan apa itu bahasa kasih, jenis-jenis bahasa kasih, manfaat bahasa kasih, dan cara mempraktekkan bahasa kasih. Setelah kita memahami tentang bahasa kasih, baru kita bisa mengambil keputusan untuk belajar menggunakan atau tidak menggunakan bahasa kasih tersebut. Gambaran umum bahasa kasih dapat diperoleh melalui buku, artikel, dan video-video di media sosial. Contohnya melalui 3 video sebelumnya dan termasuk dengan video kali ini merupakan salah satu cara untuk mengetahui gambaran umum terkait bahasa kasih. Sahabat kasih juga dapat mencari sumber-sumber lainnya, baik melalui video, buku, atau artikel-artikel yang membahas tentang bahasa kasih. Selanjutnya, setelah memahami bahasa kasih secara umum, kita harus mengetahui kecenderungan bahasa kasih utama kita. Jadi ini yang kedua, mengetahui kecenderungan bahasa kasih utama kita. Kita perlu untuk mengetahui bahasa kasih utama kita, di mana tujuannya supaya kita bisa belajar memahami diri kita sendiri terlebih dahulu, baru kita belajar untuk memahami orang lain. Kita dapat mengetahui bahasa kasih utama kita melalui pengamatan terhadap diri sendiri atau mengisi kuesioner bahasa kasih. Cara untuk mengetahui bahasa kasih utama sendiri akan kita pelajari pada video yang terpisah. Nah, sambil menunggu nih videonya dibuat, sahabat kasih juga bisa mencari buku, artikel, atau video-video yang membahas terkait cara untuk mengetahui kecenderungan bahasa kasih sendiri. Selanjutnya, setelah mengetahui kecenderungan bahasa kasih utama kita, nah ini kita harus menggunakan bahasa kasih utama untuk pengembangan diri. Banyak sih langkah untuk pengembangan diri, tapi kali ini minimal ada 3 langkah untuk pengembangan diri terkait dengan bahasa kasih. Yang pertama, kita mempererat hubungan dengan Tuhan. Dengan mengetahui kecenderungan bahasa kasih utama kita, kita dapat merespon kasih Tuhan kepada kita dengan lebih baik, sehingga kita akan semakin mengasihi Tuhan. Selanjutnya, perlahan-lahan ya kita mengurangi kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik. Nah, ini yang kedua. Setelah kita merespon kasih Tuhan, kita bisa mengurangi secara perlahan-lahan lah kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik. Dan yang ketiga, kita memanfaatkan kekuatan bahasa kasih untuk pengembangan diri, antara lain seperti ikut dalam kegiatan-kegiatan sosial, pelayanan, berbagi dengan sesama, ataupun saling menasihati dan menguatkan. Nah, setelah
kita menggunakan bahasa kasih utama untuk pengembangan diri, selanjutnya kita harus memutuskan menjadi pribadi yang mengasihi. Ya, kita harus memutuskan untuk menjadi pribadi yang mengasihi. Dalam mempraktikkan bahasa kasih, kita perlu untuk membuat keputusan untuk menjadi pribadi yang mengasihi, di mana kita harus belajar mengasihi dengan tulus, tanpa target bahwa kita akan menerima kasih dari orang-orang yang kita kasihi. Kedengarannya indah, tapi sulit dilakukan. Kenapa saya katakan agak sulit untuk dilakukan? Saya pernah mengatakan hal ini kepada beberapa orang. Kita harus belajar untuk mengasihi orang-orang yang kita kasihi tanpa berharap mereka mengasihi kita. Saya ulangi, kita harus belajar untuk mengasihi orang-orang yang kita kasihi tanpa berharap mereka mengasihi kita. Nah, ketika saya mengatakan kalimat ini, respon yang mereka berikan, ya, mereka bilang gini, wah adik, itu sesuatu yang sangat sulit untuk kakak lakukan. Cara mengasihi seperti itu adalah sudah merupakan cara mengasihi level atas lah. Jadi cara mengasihi seperti itu cara mengasihi level atas. Kakak rasa masih sulit untuk kakak lakukan. Mendengar itu saya tidak hanya menyampaikan tidak apa-apa kak. Kalau kakak berkenan ya dicoba saja dulu. Jadi sahabat kasih, untuk sesuatu yang lebih baik, saya rasa perlu ada pengorbanan dari kita. Dalam hal ini adalah korban perasaan. Ya, contohnya kita mengasihi suami atau istri, namun suami atau istri belum tentu akan membalas kasih kita. Demikian juga kita mengasihi anak-anak, namun belum tentu anak-anak akan membalas kasih kita. Ini adalah risiko dari sebuah pilihan. Namun dari pengalaman beberapa orang yang ditulis dalam beberapa buku dan artikel serta pengalaman pribadi saya, pengorbanan yang kita lakukan tersebut akan membuahkan hasil yang baik, di mana biasanya kita akan mendapatkan balasan kasih dari orang-orang yang kita kasihi tersebut. Bahkan kita akan beroleh jauh lebih banyak dari yang kita harapkan atau kita bayangkan, jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Setelah kita memutuskan menjadi pribadi yang mengasihi, selanjutnya kita sudah bisa nih menemukan kecenderungan bahasa kasih orang-orang yang kita kasihi dan kita menggunakannya. Setelah kita mengetahui dan menggunakan bahasa kasih utama kita, selanjutnya kita dapat menemukan kecenderungan bahasa kasih utama orang-orang yang kita kasihi, dan secara bertahap belajar untuk menggunakan bahasa kasih utama mereka agar mereka merasakan kasih yang kita berikan. Jadi tujuannya supaya mereka bisa merasakan kasih yang kita berikan. Sama seperti di poin nomor berapa tuh? Nomor 2 ya. Di poin nomor 2 kita dapat mengetahui kecenderungan bahasa kasih utama orang-orang yang kita kasihi melalui pengamatan atau meminta mereka mengisi kuesioner untuk mengetahui bahasa kasih atau mengetahui kecenderungan bahasa kasih utama mereka. Cara mengetahui bahasa kasih utama sendiri akan kita pelajari. Ya, bahasa kasih utama ini orang-orang yang kita kasihi lah akan kita pelajari bersama pada video yang terpisah. Sama seperti yang tadi, sambil menunggu videonya dibuat, sahabat kasih juga bisa mencari buku, artikel, dan video-video
yang membahas terkait dengan cara mengetahui kecenderungan bahasa kasih dari orang lain. Jadi ada artikel atau video dan buku-buku yang sudah cukup banyak tuh beredar. Nah, sahabat kasih, minimal dengan 5 cara yang tadi. Yang pertama nih, memahami bahasa kasih secara umum, mengetahui kecenderungan bahasa kasih utama kita. Yang ketiga, menggunakan bahasa kasih utama untuk pengembangan diri. Yang keempat, memutuskan untuk menjadi pribadi yang mengasihi. Dan yang kelima, menemukan kecenderungan bahasa kasih orang-orang yang kita kasih dan menggunakannya. Nah, minimal dengan 5 cara ini, kita bisa mempraktekkan bahasa kasih untuk membuat hidup menjadi lebih baik. Marilah kita terus belajar untuk mengkomunikasikan kasih dengan 5 bahasa kasih. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya Palti Laitera. Teruslah berbagi ilmu meskipun hanya hal-hal yang sederhana. Salam kasih untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.